Shalom, kami sangat senang bisa melayani Anda pada ibadah hari ini. Doa kami adalah melalui ibadah ini, kita bisa melihat Tuhan dan kekuatan-Nya. Kita bisa mengingat kembali perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukannya dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita, bangsa kita. Sehingga kita bisa tetap teguh dalam iman, kita bisa terus berpengharapan di dalam Tuhan, dan kita bisa menjadi saksi dan berkat buat sesama kita. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengingat Tuhan dan kekuatan-Nya adalah dengan membaca firman Tuhan secara rutin dan teratur. Mari bersama-sama kita ikuti gerakan membaca Alkitab setahun yang telah disusun oleh gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita bergandengan tangan melakukan tindakan kasih kepada saudara-saudari yang menjadi korban gempa di Mamuju. Kita memberikan persembahan dana, barang, dan tentu saja terus mendukung dalam doa. Terima kasih. Bila Bapak Ibu ingin didoakan, kami juga menyediakan pelayanan doa yang bisa dihubungi melalui WhatsApp pada nomor berikut ini. Saat ini, gereja juga membuka ruang konsultasi COVID-19 yang akan dilayani oleh tim medis dari Klinik Sion. Berikut informasinya. Persembahan untuk gereja bisa diberikan pada nomor-nomor ini. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari kita siapkan hati kita buka suara kita untuk bersama-sama bernyanyi, kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita buka hati kita untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Raja dan kita akan bersorak bagi Dia. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja. Dengarkanlah firman Tuhan.
Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, menaikkan segala pujian dan syukur kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami bisa kembali beribadah dan memuji nama-Mu. Kami siap meninggikan, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Dan dialah Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Dan dialah juru selamat kita. Sehingga sekarang kita menjadi milik Yesus. Kini ku milik Yesus. Karena kita adalah milik Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita untuk selamanya. Biarlah hidup kita terus mencerminkan Yesus yang ada di dalam kita. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, khususnya kota Makassar ini.
Kita berdoa untuk para pemerintah sehingga mereka bisa mampu menangani pandemi yang sedang berlangsung. Berdoa juga untuk pemerintah pusat yang sedang mengatur pembagian vaksin agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan pandemi ini bisa berlalu. Dan yang kedua, mari kita berdoa untuk para jemaat kita, khususnya bagi mereka yang berkelemahan tubuh. Mari kita berdoa biarlah Tuhan terus bisa menjamah dan menyembuhkan mereka. Berdoa juga untuk para jemaat yang mungkin sedang dalam kedukaan, agar mereka terus diberi kekuatan dan penghiburan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu membawa bangsa dan negara kami ini, khususnya kota Makassar ini. Kami tahu Tuhan bahwa akhir-akhir ini semakin banyak orang yang terkena virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk para pemerintah kota Makassar, agar diberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka mampu menangani penyebaran virus yang semakin cepat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemerintah pusat yang sedang mengatur dan mengurus pembagian vaksin. Biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka kebijaksanaan, sehingga mereka bisa mengatur semuanya dengan baik, dan pandemi ini bisa berlalu. Dan kami tidak lupa juga Tuhan berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang sakit. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan terus yang memberikan mereka kekuatan dan menjamah mereka agar mereka bisa cepat pulih kembali. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang berduka. Biarlah Engkau terus yang memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Dan mereka terus bisa mengingat bahwa Engkau beserta dengan mereka dimanapun mereka berada. Dan inilah segala doa-doa yang telah kami bawa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mendengarkan dan menjawab sesuai dengan waktunya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tuhan kita sudah menebus dosa kita. Maka dari itu, biarlah kita terus bernyanyi memuji Tuhan kita yang telah mati bebaskan kita. Bersukacita karena Ia selamatkanku, kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanku kalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Pada saat ini kita akan membacakan bacaan bertanggapan. Saya mengundang jemaat untuk menanggapi pada bagian jemaat. Carilah Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti,
dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepadanya Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Marilah kepadaku, semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Marilah pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Seperti rusa yang rindu akan sungai, biarlah jiwa kita merindukan firman Tuhan, dan kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku
Shalom, salam sejahtera, dan selamat hari Minggu buat saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya kembali ingin mengingatkan kepada kita semua dengan program gereja, yaitu Gerakan Membaca Alkitab Setahun atau yang kita singkat dengan GEMAS. Mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun ini, kita akan dituntun di dalam pembacaan Alkitab. Saudara, kita telah sampai kepada Kejadian pasal yang ke-40. Dan hari ini, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 25 dan pasal 27 dengan tema Awas Perusak Relasi. Saudara, saya menghimbau kepada jemaat supaya ikut gerakan ini dengan membaca Alkitab secara rutin, maka saudara akan menemukan betapa Allah yang saudara percaya itu adalah Allah yang mengasihi saudara. Harapannya adalah dengan membaca Alkitab, maka iman dan pengetahuan Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Dan semua bacaan-bacaan Alkitab akan ditampilkan atau ditayangkan di warta digital setiap hari. Saudara bisa mengikuti panduan itu dan membacanya secara rutin. Semoga Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk dapat menyelesaikan pembacaan Alkitab sepanjang tahun ini. Saudara, mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Semoga Tuhan menuntun dan memberkati kami. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan semakin kami mengenal Engkau, Allah yang mengasihi kami. Mampukan kami dan berikan konsentrasi kepada kami untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Berfirmanlah ya Tuhan, sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memperhatikan bahagian Alkitab dari Kejadian pasal 25 dan pasal 27. Saya sangat berharap Alkitab itu bisa terbuka di hadapan saudara dan sambil saudara nanti memperhatikan penguraian-penguraiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa kita menemukan ada begitu banyak relasi-relasi di dalam keluarga yang telah menjadi rusak. Relasi saudara bersaudara itu telah menjadi rusak. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, antara anak-anak, seringkali kita menemukan juga relasi-relasi mereka menjadi rusak ketika mereka telah menjadi dewasa. Dan banyak penyebab-penyebab relasi itu menjadi rusak. Kita hari ini memperhatikan bahwa di dalam keluarga Ishak dan Ribka, setelah mereka menikah kurang lebih 20 tahun, Allah mengaruniakan anak kepada mereka, yaitu anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Di masa kecil mereka mempunyai relasi yang begitu baik. Tentu orang tuanya juga mempunyai relasi yang baik. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perkembangan perjalanannya, saudara kita menemukan bahwa ternyata ada begitu banyak gejolak di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ada begitu banyak tantangan dan permasalahan yang sedang terjadi di dalam perjalanan hidup rumah tangga Ribka dan Ishak ini. Kalau kita memperhatikan bahwa ternyata relasi anak kembar ini menjadi suatu relasi yang berbeda satu dengan yang lain, atau sifat mereka itu berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-25 ayat 27, di sana berkata demikian. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Kita melihat bahwa dua anak kembar ini mempunyai sifat yang berbeda, selera yang berbeda, hobi yang berbeda. Bahkan Alkitab juga mencatat bahwa dari secara fisik anak kembar ini berbeda. Yaitu berbeda bahwa Esau itu sifat atau tubuhnya itu berbulu.
sementara Yakub itu licin. Kita melihat bahwa Esau itu bertubuh kasar dan Yakub itu bertubuh halus. Esau suka di luar rumah, dalam hal ini di padang, tetapi Yakub itu suka di rumah. Saudara, dua anak kembar ini sangat berbeda satu dengan yang lain. Biasanya kita menemukan anak-anak kembar itu ada kemiripan-kemiripan, baik secara fisiknya, ya, secara bawaan sifat-sifatnya ada kemiripan. Tetapi berbeda sekali dengan Yakub dan Esau. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah menurut pandangan banyak orang, Yakub itu lebih baik daripada Esau? Dan bagaimana menurut saudara? Esau atau Yakub yang lebih baik? Di dalam catatan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa mereka berdua mempunyai sifat-sifat yang baik. Sebagai misal, mereka rajin. Esau rajin di luar, Yakub rajin di dalam. Esau rajin di luar rumah, tetapi Yakub itu rajin di dalam rumah. Mereka juga bersama-sama adalah orang yang taat dan memperhatikan orang tua. Bagaimana Esau itu taat kepada Ishak, dan sementara Yakub itu taat kepada Ribka. Saudara saya kasih dalam Tuhan, namun juga mereka memiliki dua sifat yang buruk di dalam diri mereka. Yang pertama kita melihat Esau. Alkitab mencatat Esau itu cuek terhadap hak kesulungan yang biasa disebut dengan hak-hak rohani. Sementara Yakub itu berambisi atas hak kesulungan. Nah, saudara, itu bisa kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 31 sampai 34. Nah, saya membacakannya itu buat saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya itu kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, kita melihat ada sifat buruk mereka, yaitu bahwa Esau itu tidak peduli dengan yang namanya hal-hal rohani atau hak kesulungan. Sementara Yakub itu sangat berambisi untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dua anak kembar ini sekalipun berbeda, mereka memiliki sifat-sifat yang baik, tapi juga ada sifat-sifat yang buruk di dalam diri mereka. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Esau itu tidak baik, atau Yakub itu baik, atau sebaliknya Yakub itu tidak baik, atau Esau itu baik. Mereka masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ambisi daripada Yakub untuk memiliki hak kesulungan ini, saudara, kita juga dapat melihat bagaimana Ribka sebagai seorang ibu, dia juga berupaya untuk membantu dari Yakub untuk mendapatkan hak kesulungan. Bahkan saudara, kalau kita membaca dari obrolan antara Yakub dengan Ribka, sebenarnya Ribka itu jauh lebih berambisi. Ya, oleh karena memang ketika lahir sudah diberitahukan bahwa yang mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin adalah Yakub, dan dia akan membawahi kakaknya. Saudara, rupanya Ribka ini terus teringat akan hal itu, dan dia tidak ingin hak kesulungan itu hilang, maka dia berupaya untuk terus membantu Yakub untuk menemukannya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian 27 ayat yang ke-6 sampai 13. Nah, di sana kita melihat bagaimana upaya-upaya daripada Ribka untuk dapat membantu Yakub menemukan atau mendapatkan hak kesulungan itu. Saudara, mari kita perhatikan beberapa langkah-langkah yang dibuat oleh Yakub untuk dapat hak kesulungan itu. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-13, saudara, di sana berkata demikian. Tetapi ibunya, yaitu Ribka, berkata kepadanya atau kepada Yakub, "Akulah yang akan menanggung kutuk itu, anakku."
dengarkan saja perkataanku, pergilah, ambillah kambing domba itu. Saudara, bagian penggalan ayat ini memberitahukan ketika Ribka menyampaikan bahwa sebentar lagi Ishak akan memberkati Esau, maka Yakub didorong oleh Ribka untuk berupaya mengambilnya. Tetapi Yakub mengatakan tidak, ya, sebab aku dengan Esau itu berbeda. Ya, pasti nanti Bapak akan tahu. Ya, lalu kemudian Ribka bilang, sudahlah, lakukan saja. Ya, semua itu akan saya tanggung. Kutuk itu akan saya tanggung. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka Yakub itu seorang anak yang dengar-dengaran, ya, lalu kemudian dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh ibunya Ribka. Nah, saudara, kalau kita membaca kemudian di dalam mulai ayat yang ke-19 sampai ayat-ayat selanjutnya, saudara, kita menemukan bagaimana Yakub itu kemudian berupaya untuk membohongi ayahnya. Di dalam ayat 19, ya, bagaimana ketika dia selesai memasak, ya, mamanya selesai memasak dan membawa makanan itu kepada Ishak sebelum Esau datang karena disuruh memburu untuk mendapatkan makanan. Maka dia masuk, lalu kemudian dia tanya, siapakah engkau? Ya. Lalu kemudian Yakub berkata, aku anak sulungmu, Bapak. Saudara tahu bahwa pada waktu itu Ishak matanya sudah kabur, jadi dia tidak dapat melihat dengan baik. Dia mengatakan, aku anak sulungmu. Saudara, dia berani-berani mengatakan sebagai anak sulung, padahal dia anak bungsu. Ya, dia berani mengambil posisi Esau. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-20, ya, ayat 20, di sana berkata bahwa dia menjual nama Tuhan. Alkitab berkata demikian. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya, anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu yang membuat aku mencapai tujuanku. Jadi saudara, ketika Yakub masuk, lalu Ishak bilang, cepat sekali kau yang memburu, ya. Dia bilang, iyalah Papa, ya karena Tuhanmu yang membuat aku berhasil. Saudara, bayangkan saudara, dia bukan saja menipu memakai posisi Esau, yang kedua dia menipu dengan menggunakan nama Tuhan. Saudara, yang ketiga kita melihat bagaimana Yakub itu membohongi ayahnya. Ayat 22 berkata demikian. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, tapi kalau tangan Esau. Saudara, rupanya mamanya sedang mendesain sedemikian rupa. Ya, dia mengambil bulu domba, lalu kemudian menutup pada tangannya, pada bagian lehernya. Lalu ketika Ishak itu belum yakin bahwa ini adalah Esau, dia suruh mendekat, lalu dia memakai indera perabaan. Setelah dia meraba, ternyata dia menemukan memang tangannya berbulu. Nah, kita tahu bahwa Esau itu kulitnya berbulu. Tetapi Ishak bilang berkata, kalau suara mah suara Yakub, tetapi kalau tangannya Esau. Saudara, kita melihat bahwa untuk kedua kalinya, maka kita melihat Yakub itu menipu ayahnya. Dan di dalam ayat yang ke-27, kita melihat di sana, lalu datanglah Yakub mendekat-dekat dan diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya engkau bau anakku sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Jadi saudara, kita melihat bahwa mamanya kemudian memakaikan jubahnya Esau. Setelah melalui perabaan, dia mendapati bahwa itu benar adalah Esau, tetapi kali ini Ishak itu menggunakan penciuman. Lalu kemudian mendekat, dia cium, ternyata benar, ya, bau baju Esau itu yang dicium oleh Ishak, dari mengatakan, sesungguhnya engkau adalah bau anakku. Saudara, kita melihat bagaimana upaya-upaya dari Ribka dan Yakub itu untuk merebut hak kesulungan dengan menipu orang tua. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai di sini kelihatannya bahwa biasa-biasa saja. Ya, relasi saudara kembar ini biasa saja. Tetapi saudara, ketika Esau mengetahui bahwa dia sudah dibohongi oleh Yakub, bapaknya sudah dibohongi oleh Yakub, ya, lalu kemudian hak kesulungan itu sudah diambilnya,
maka Alkitab memberikan catatan kepada kita bahwa akhirnya relasi kedua bersaudara ini menjadi rusak. Di mana buktinya, saudara? Mari saudara saya mengajak kita memperhatikan di dalam pasal 27 ayat 41 dan 42. Pasal 27 ayat 41-42 berkata demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari perkabungan karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ayat 42. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memang memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa kemudian dari peristiwa itu relasi kedua anak kembar ini menjadi rusak. Esau menjadi marah dan kemudian dia menaruh dendam kepada Yakub. Bahkan di sana dia berencana untuk membunuh Yakub ketika ayahnya nanti sudah meninggal. Saudara, pada awalnya mereka punya relasi baik-baik saja, saudara. Tetapi setelah peristiwa itu, maka terjadilah kerusakan di dalam relasi mereka. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan kita menemukan ada begitu banyak saudara bersaudara itu relasinya rusak. Saudara, kadang-kadang kita melihat apa penyebab relasi itu rusak. Banyak kita menemukan relasi rusak itu oleh karena harta. Ya, merasa tidak adil di dalam pembagian harta. Relasi itu menjadi rusak. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan bagaimana dengan Ribka dan Yakub? Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam pasal 27 ayat 43 berkata demikian. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran. Saudara, relasi ini bukan hanya rusak antara Esau dan Yakub, tetapi relasi ini juga terganggu antara Ribka dengan Yakub. Ketika Ribka tahu bahwa Esau menaruh dendam dan ingin membunuh, maka dia memanggil Yakub dan segera meminta Yakub supaya pergi dari rumah ini. Sebab kalau engkau tidak pergi, maka engkau akan celaka. Esau akan membunuhmu. Saudara, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yakub harus meninggalkan rumah. Ya, Ribka akhirnya saudara berpisah dengan anaknya, yaitu Yakub. Saudara, kita melihat di sini bahwa akibatnya relasi mereka menjadi rusak. Relasi Yakub dan Esau itu terganggu. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin memperlihatkan kepada saudara ada 3 penyebab sehingga terjadi sebuah relasi itu menjadi rusak, atau 3 sebab perusak daripada sebuah relasi. Dari bacaan firman Tuhan, dari perenungan kita dari bagian ini, kita menemukan perusak pertama itu adalah karena orang tua, keluarga, lalai menerapkan kasih yang berimbang. Lalai menerapkan kasih yang berimbang antara satu dengan yang lain. Saudara, itu kita melihat di dalam, dari awal kejadian ini, di dalam kitab Kejadian pasal 25, ayat yang ke-28. Saudara, bahagian ini berkata demikian. Ayat 28 pasal 25. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara, bahagian ini memberitahukan kepada kita bahwa Ishak itu sayang kepada Esau, tetapi Ribka itu kasih kepada Yakub. Apa yang menyebabkan bahwa Ishak itu bisa sayang kepada Esau dan Ribka itu bisa sayang kepada Yakub? Di sini kita melihat bahwa ternyata ada penerapan kasih yang tidak berimbang. Ishak itu sayang kepada Esau oleh karena Alkitab mencatat dia suka makan daging buruan. Sementara Ribka itu kasih kepada Yakub oleh karena Yakub itu suka di rumah. Jadi kemungkinan bahwa setelah kedua anak ini dewasa, bahwa komunikasi antara Ishak
dengan Ribka itu sudah mulai terganggu. Sehingga masing-masing mereka mencari tempat mereka bisa berkomunikasi. Dan kebetulan Ishak itu cocok berkomunikasi dengan Esau. Dan sementara itu Ribka cocok berkomunikasi dengan Yakub karena Yakub orang rumahan. Sementara Esau itu orang yang suka di luar. Sudah dikasih dalam Tuhan, sikap memihak berdasarkan kepentingan, istilah saya. Jadi ada kepentingan sehingga mereka itu saling berpihak. Yang satu punya kepentingan karena Esau itu selalu memberikan makanan-makanan kesukaan. Ya, berhasil memberikan makanan-makanan kesukaan. Sementara Ribka itu, dia merasa Yakub itu sangat menolong dia dalam banyak hal. Bahkan mungkin ketika dia menceritakan unek-uneknya, Yakub itu siap untuk mendengar. Jadi ketika mereka melampiaskan kasih mereka masing-masing, mereka sebenarnya punya kepentingan atas semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan kita, di dalam keluarga, bukankah kita juga sering menemukan ada begitu banyak orang-orang, keluarga-keluarga, orang-orang tua yang menerapkan kasih tidak berimbang kepada anak-anaknya. Ya, mungkin sang ayah senang kepada anak yang satu, sang ibu senang kepada anak yang lain. Oleh karena mungkin sang ayah senang kepada anak ini karena ada kebanggaan yang didapatkannya. Ya, ada sikap-sikap yang dia merasa itu penting bagi masa depannya. Atau mungkin sang anak memberikan perhatian yang lebih kepada sang ayah. Sementara si ibu lebih sayang kepada yang ini oleh karena anak ini suka di rumah dengar-dengaran. Kalau diperintah disuruh cepat mengerjakan. Ya, apa-apa saja anak ini bisa diandalkan. Sehingga saudara, kasih itu terpecah-pecah. Ya, kasih itu terbagi tidak secara berimbang oleh karena ada kepentingan-kepentingan yang dirasa, diterima, dimiliki oleh kedua orang tua. Nah saudara, hal ini sangat berbahaya. Bahwa ketika kasih itu tidak berimbang, dan itu bisa timbul kecemburuan satu dengan yang lain. Anak-anak bisa merasa diperlakukan tidak adil di dalam kasih dan perlakuan. Sehingga saudara secara tidak sadar bahwa keadaan seperti ini sesungguhnya menimbulkan sebuah sakit hati atau kepahitan atau kejengkelan yang membuat lama-kelamaan kedua anak ini, saudara bersaudara ini, mereka bisa mengalami satu perselisihan atau menjadi dendam, marah, bahkan akhirnya relasi mereka menjadi rusak. Nah, sebagai orang tua, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita belajar berupaya untuk membagi kasih kita secara berimbang, bukan kepentingan kita, bukan untuk mencapai apa ambisi kita atau apa yang kita inginkan, tetapi kita berjuang untuk memberikan perhatian dan kasih kita untuk anak tersebut, ya, untuk pertumbuhan mereka, untuk kebaikan mereka ke depan. Jangan sampai saudara, karena kita tidak menyadari dengan kasih kita yang tidak berimbang antara anak satu dan anak yang lain, ya saudara, setelah kita tidak ada di dalam dunia ini dan timbul permasalahan besar di antara mereka. Saudara, Yakub dan Esau juga demikian, saudara. Karena sejak dari awal kedua orang tua ini sudah membagikan kasih yang tidak berimbang, dan setiap hari perlakuan-perlakuan itu semakin bertambah. Dan kita melihat bagaimana puncaknya. Ya, akhirnya bagaimana ambisi daripada Ribka mendorong Yakub itu merampas hak keseluruhan. Ya, saudara, ini sangat berbahaya, bukan? Banyak kita menemukan keluarga-keluarga yang relasinya rusak oleh karena lalai menerapkan kasih yang berimbang. Yang kedua, saudara, perusak relasi yang kedua adalah bahwa orang tua atau keluarga lalai mengajarkan hal sosial, hal-hal yang berbau sosial, kebersamaan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam pasal 25 ayat 30 dan 31, saya membacakannya buat saudara, berkata demikian. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itu sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagian ini memberitahukan kepada kita, saudara,
ketika Esau itu sudah lelah berburu di padang dan dia merasa lapar, dan ketika dia pulang dia menemukan Yakub sedang memasak dan masakan itu sangat menggiurkan dia. Lalu kemudian dia mengatakan, berikanlah aku sedikit dari yang merah-merah engkau masak itu, aku lelah. Saudara, seharusnya kalau saudara bagaimana ya? Kalau seorang saudara, tentunya saudara, oh ya boleh, ayo silakan makan kakak. Ya, nggak usah sungkan-sungkan, ayo makan. Memang kita masak memang saya masak untuk kita makan bersama. Tetapi tidak demikian, saudara. Yakub itu mengatakan, oh boleh, boleh. Tetapi jual dulu hak kesulunganmu. Saudara, sangat tidak seimbang bukan antara semangkuk kacang merah dengan hak kesulungan? Ya, hak di mana dia sebagai pemimpin ke depan mempunyai pembagian warisan yang lebih banyak menurut aturan orang-orang Yahudi. Tetapi itulah yang diminta oleh Yakub. Saudara kasih dalam Tuhan, seharusnya kalau mamanya ada di situ, ya, mendengarkan hal itu, tentu dia mengatakan, jangan begitu dong adik, bagi dong sedikit kepada kakakmu. Sama seperti kita bukan? Biasanya kita mengatakan itu kepada anak-anak kita, aduh jangan begitu dong, bagilah sedikit untuk kakakmu. Bahkan kadang-kadang kita mendesak ya, sang adik untuk membagikannya. Tetapi di sini kita melihat bahwa tidak ada seperti itu kata-kata. Ya. Semuanya berjalan seperti orang-orang yang tidak mengenal satu dengan yang lain. Seperti bukan saudara. Saudara, mengapa bisa demikian? Karena rupanya keluarga ini tidak sedang mengajarkan keintiman. Mereka tidak sedang mengajarkan saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak, masing-masing individu berdiri sendiri-sendiri. Kamu, saya. Urusanmu, urusan saya, urusan saya. Persoalanmu, persoalan saya. Tidak ada satu keprihatinan. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada bilang saling memperhatikan satu dengan lain. Tidak. Saudara sekasih dalam Tuhan, rupanya keluarga ini memang dari awal tidak mengajarkan hal ini kepada kedua anak mereka. Masing-masing sibuk untuk mencari kepentingannya. Ya, masing-masing sibuk dengan mencari kesenangannya. Lupa bahwa anak ini diajarkan untuk saling mengasihi satu dengan lain sebagai saudara. Sehingga saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Bahwa keluarga ini atau relasi saudara kembar ini menjadi relasi yang tidak intim, tidak kuat, tidak saling peduli satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, bukankah kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, keluarga, saudara-saudara juga orang tua lalai mengajarkan hal ini. Masing-masing sibuk dengan urusannya, sibuk dengan kepentingannya, ya, masing-masing saling memihak satu dengan yang lain, ya, tidak membuat mereka itu akrab satu dengan yang lain, tidak membuat mereka biasa saling menolong satu dengan yang lain. Saudara, hal-hal sosial seperti ini, kebersamaan, keintiman, saling memperhatikan, saling berbagi, saling menghormati, saling mencintai satu dengan yang lain, kurang diajarkan, bahkan mungkin lalai untuk diajarkan. Sehingga tidak heran saudara ketika mereka sudah semakin dewasa, semakin besar, mereka tidak punya perasaan apa-apa terhadap saudara. Saudara, di dalam kehidupan kami, saya dikaruniakan 2 orang anak. Saya kerap kali mengingatkan anak-anak saya, dan saya mengatakan kepada mereka, anak, kamu hanya berdua, ya. Belajarlah kamu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kamu berdua tidak saling mengasihi satu dengan yang lain, siapa yang mengasihi kamu? Saya mengatakan kepada kedua anak kami, ingat baik-baik. Kamu, Cece, kalau kamu berhasil, ingat adikmu. Saya ingatkan kepada adiknya, saya bilang, adik, kalau kamu lebih berhasil duluan, kamu ingat Cecemu. Kamu harus saling menolong satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Saya bersyukur saudara, kami di tengah-tengah keluarga besar kami, saya punya 10 saudara. Sekalipun hidup di dalam keadaan yang tidak terlalu mewah-mewah, ya, semua kami hidup di dalam keadaan yang pas-pasan. Tetapi kami saudara bersaudara diajarkan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami 10 saudara sampai hari ini hidup di dalam keadaan yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya pribadi banyak sekali dibantu oleh adik-adik saya, dibantu oleh kakak-kakak saya.
Saudara, saya merasakan bagaimana mereka memberikan perhatian kepada saya. Dan kami pun belajar untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara yang lain. Saya pun belajar bagaimana memberikan perhatian kepada saudara-saudara yang lain. Saudara, saya ajarkan ini kepada anak-anak saya, supaya mereka belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, belajar saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, di dunia ini kita tidak bisa berharap kepada banyak orang, tetapi saudara bersaudara harus memperhatikan satu dengan yang lain. Itu kekuatan. Itu kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Sudah dikasih dalam Tuhan, dengan cara kita mengajarkan hal-hal sosial, keintiman, perhatian, kasih, saling mendukung satu dengan yang lain, itu relasi bisa menjadi baik. Nah, kelalaian kita mengajarkan hal-hal yang seperti demikian, itulah salah satu pemicu sehingga relasi saudara bersaudara itu menjadi rusak. Saudara, yang terakhir, bahwa salah satu perusak relasi atau hal yang menjadi perusak relasi adalah yaitu keluarga atau orang tua lalai mendidik anak di dalam jalan Tuhan atau di dalam Tuhan. Lalai mendidik anak di dalam jalan Tuhan atau di dalam Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat yang keempat. Saudara, 27 ayat 4 berkata demikian. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Coba perhatikan saudara. Ishak berkata kepada Esau, sebelum aku mati, ya, sekarang kau pergi ke padang, carikan buruan, binatang buruan, lalu olah makanan yang enak yang seperti ku gemari. Dan setelah itu aku memberkati engkau. Jadi saudara, memberkati engkau yaitu berbicara tentang hal-hal rohani, hal-hal di dalam Tuhan, itu dikaitkan dengan makanan. Jadi makanan itu bagi Ishak itu setara dengan hal-hal rohani. Ayo kau pergi dulu, nanti aku berkati engkau. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Ishak mengutamakan hal-hal duniawi lebih daripada hal-hal rohani. Ishak itu menekankan soal jasmania lebih daripada hal-hal rohani. Soal makan, soal kenikmatan di dalam dunia ini lebih daripada hal-hal rohani. Bagaimana dengan Ribka? Saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 27 ayat yang ke-13 berkata demikian. Tetapi ibunya berkata kepadanya, jadi Ribka berbicara kepada Yakub, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambillah kambing-kambing itu. Saudara, di sini kita melihat Ribka juga demikian, saudara. Demi untuk mendapatkan hak kesulungan itu, dia pakai cara-cara duniawi. Bagaimana cara-cara dunia, saudara? Yaitu membuatkan makanan, lalu kemudian dia memakaikan bulu pada tangan Yakub, lalu kemudian didoronglah Yakub kepada Esau, kepada Ishak. Saudara, bahkan dia mengatakan, aku rela menanggung kutuk itu anakku, tidak usah kau peduli, maju saja, aku yang menanggung kalau terjadi kutukan-kutukan dari ayah. Saudara, kita melihat apa yang terjadi, bahwa untuk mendapatkan hal-hal rohani itu, Ribka menggunakan cara-cara duniawi, yaitu cara-cara penipuan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa mengerikannya bukan hidup keluarga yang seperti demikian. Sementara sang ayah sangat menekankan hal-hal jasmani dan duniawi, sementara si ibu memakai cara-cara duniawi untuk mendapatkan sesuatu. Sudah di mana pendidikan takut akan Tuhan? Di mana pendidikan supaya mereka itu bersandar kepada Tuhan? Di mana pendidikan yang diberikan kepada mereka supaya mereka berada pada jalan Tuhan? Tidak, saudara. Mungkin Ishak juga sedang tidak membicarakan hal-hal rohani yang penting buat Esau, sehingga Esau itu memandang remeh hak kesulungan itu. Karena mungkin ayahnya juga tidak pernah berdiskusi tentang hal-hal rohani. Dan sementara sang ibu, saudara, tidak mengajarkan cara-cara yang rohani, cara-cara yang benar untuk mendapatkannya.
Sebenarnya kalau Ribkah itu ingin menahan diri saja, dia sudah tahu bahwa nubuatan itu akan jadi, bahwa hak kesulungan itu akan datang atau diberikan kepada Yakub. Tetapi dia tidak. Dia berupaya untuk menolong Tuhan untuk mencapai itu dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara duniawi. Saudara kasih dalam Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat berbahaya sekali. Dan itulah sebabnya maka kedua anak ini sama-sama tidak peduli tentang hal-hal rohani. Yang satu tidak menghargai hak kesulungan, yang satu berambisi untuk mendapatkan hak kesulungan dengan cara-cara duniawi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Saudara, kadang-kadang kita orang tua itu sibuk untuk sesuatu yang sementara di dalam dunia ini. Kita mungkin mempersiapkan pendidikan anak-anak kita, menyiapkan segala warisan-warisan buat anak-anak kita. Kita berjuang habis-habisan untuk mencapai kenikmatan, sesuatu yang berharga menurut pandangan dunia. Mungkin itu kedudukan, gelar, ya harta. Nah, semua itu, saudara, sebenarnya itu bukan hal yang salah, saudara. Tetapi apabila kita salah fokus dan kita tidak berimbang atau lalai mengajarkan semua itu di dalam Tuhan dan di jalan-jalan Tuhan, maka kedepannya kita akan menemukan banyak sekali keluarga-keluarga itu rusak relasinya karena harta, karena kedudukan, karena posisi, karena jabatan. Banyak sekali, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak mencari jalan Tuhan. Mereka tidak diajarkan bagaimana seharusnya menempuh dengan benar di dalam menjalani hidup ini. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika orang tua, keluarga lalai mengajarkan anak-anak mereka di dalam jalan Tuhan, maka itu akan menjadi sebuah pemicu, menjadi sebuah jalan, akhirnya relasi di dalam keluarga itu menjadi rusak. Saudara bersaudara tidak pernah merasakan betapa pentingnya untuk bersandar kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Saudara bersaudara mungkin tidak diajarkan atau tidak merasa penting untuk melibatkan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan mungkin saudara, di dalam relasi saudara bersaudara ada timbul iri hati, kebencian, dendam, dan mereka berupaya untuk mengambil jalan pintas untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sangat berbahaya. Saudara, oleh sebab itu mari bersama-sama kita belajar untuk mendidik anak-anak kita dengan baik, ya, supaya relasi mereka menjadi baik. Mari kita menerapkan kasih yang berimbang antara saudara bersaudara. Kita bagikan kasih kita secara berimbang, bukan sikap memihak berdasarkan kepentingan kita, kesenangan kita, kepuasan hidup kita, ya, kenyamanan kita, bukan. Tapi bagaimana kita membagikan kasih supaya anak-anak kita itu mereka bisa hidup di dalam kasih yang secara adil. Yang kedua, saudara, mari kita mengajarkan hal-hal sosial kepada anak-anak kita. Bukan soal hal-hal duniawi, tetapi bagaimana mereka belajar tentang keintiman, bagaimana mereka belajar untuk saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga sampai dewasa mereka akan terus ingat hal ini. Yang terakhir adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita di dalam jalan Tuhan, mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan, hal-hal rohani, hal-hal yang penting, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Bagaimana mereka harus menempuh dengan cara Tuhan, bukan cara-cara dunia ini. Dan membicarakan hal-hal rohani terus kepada mereka. Sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam yang rohani mereka. Kelak ketika mereka berdewasa, mereka punya relasi yang baik oleh karena mereka takut akan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati saudara dan saya, menolong kita bersama-sama untuk memperhatikan kehidupan keluarga kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati saudara, memberikan kemampuan buat saudara untuk boleh mendidik anak-anak saudara, mengajarkan anak-anak saudara, sehingga relasi mereka menjadi relasi yang baik sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka tua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat firman hari ini yang sudah mengingatkan kembali kepada kami, bahwa saudara bersaudara itu relasi bisa rusak. Saudara bersaudara itu relasi bisa menjadi pecah-pecah. Tetapi hari ini Tuhan melalui pelajaran dari Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub, kami ingatkan kembali. Supaya kami boleh menjaga keluarga kami masing-masing, kami membagikan kasih secara berimbang. Bukan untuk kepentingan kenyamanan kami, tetapi demi kebaikan anak-anak kami. Kami juga boleh mengajarkan hal-hal sosial, yaitu saling intim, memperhatikan, mendukung satu dengan yang lain, antara saudara bersaudara. Mereka saling memberikan perhatian satu dengan yang lain.
Bahkan yang terlebih penting itu adalah kami mendidik anak-anak kami di dalam Tuhan dan di jalan Tuhan. Mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada mereka. Mengajari mereka untuk takut akan Tuhan. Mencintai hidup hal-hal rohani. Sehingga mereka boleh terbentengi dari ambisi, dari kejahatan, dari kemarahan, dari dendam dan sebagainya. Dan kami berharap Tuhan dengan didikan-didikan seperti itu, relasi dalam keluarga kami, relasi antara saudara bersaudara, anak-anak kami, semuanya menjadi lebih baik di kedepan. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikan kami kemampuan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, materaikan itu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan firman Tuhan akan membuat saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan doksologi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah rindu memberkati hidup saudara sepanjang hari ini, sepanjang minggu, bulan, dan tahun ini. Marilah saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pengasihan Allah yang sempurna, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih sudah bergabung dengan ibadah GKKA Makassar online pada hari ini. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.